Menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara yang mudah bagi setiap orang. Seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk bisa mengayomi setiap lapisan masyarakat yang dipimpinnya. Kemampuan untuk bersikap jujur dan adil juga sangat menentukan kemajuan rakyat dan bangsa yang dipimpinnya. Kepemimpinan dalam Islam, hakikatnya adalah yang selalu berpegang pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena penting dan strategisnya seorang pemimpin dalam Islam, maka pemimpin tidak hanya sekedar populis, namun pemimpin juga harus memiliki perilaku yang mulia. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak mulia. Sehingga dalam hal memimpin dan memberikan keteladanan tidak lagi diragukan. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pada akhirnya, penting bahwa pemimpin dapat menjadi teladan bagi rakyatnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika seorang pemimpin tidak mencerminkan akhlak mulia? Adakah dampaknya bagi kemajuan bangsa? Saksikan pembahasannya bersama guru-guru mulia di program Damai Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang kembali disiarkan secara langsung dari Masjid Al-A'raf Perumahan Fida, Pedurenan, Bekasi. Dalam kesempatan kali ini seperti yang kita saksikan tadi dalam tayangan pembuka, kita akan mengangkat tema tentang pemimpin dalam pandangan Islam yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita Kiai Haji Syumanul Syafi'i dan Ustadz Azzari Nasution. Dan seperti biasa bagi pemirsa untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang insya Allah nanti kita akan jawab dalam segmen 2 dan segmen 4. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si jilbab biru di pinggir kolam ke pasar membeli wayang. Kalau mendengar dari jawaban salam, sepertinya yang hadir belum makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guru kita Bapak Kiai Sumarno Syafi'i, waffaqahullah bihusni taufiqihi, Mas Agung, Bapak Ibu-Ibu jamaah Masjid Al-A'raf, pemirsa Damai Indonesia TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita hari ini menarik, tentang pemimpin. Salah satu the major of themes dalam Al-Quran, tema pokok yang dibincangi oleh Al-Quran adalah soal pemimpin. Ini menunjukkan Al-Quran adalah kitab yang komprehensif. Sekarang kita lihat bagaimana pemimpin yang diinginkan Al-Quran itu. Pemimpin dalam bahasan Al-Quran disebut dengan beberapa diksi, paling tidak 3-4. Yang pertama, Al-Quran menyebut pemimpin khalifah. Yang kedua, ulul amri. Yang ketiga, imamah. Sekarang kita coba lihat pelan-pelan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama khalifah, diambil dari 3 huruf, kha, lam, fa. Salah satu maknanya secara semantik adalah khulfun, belakang. Antonimnya quddamun, depan. Seorang pemimpin harusnya dia sadar bahwa dia adalah bagian dari sekian banyak pemimpin yang dulu ada di belakangnya. Dia cuma mandataris, pelanjut kepemimpinan. Kalau ada orang yang kena musibah, ibu-ibu punya teman sepengajian kena musibah, bagi orang Arab Anda bisa mengucapkannya akhlafallahu alaika. Semoga Allah memberi ganti kepadamu dengan ganti yang baik. Itu bisa. Jadi salah satu makna khalifah adalah pengganti. Seorang pemimpin dalam kacamata Al-Quran, dia harus sadar bahwa dia adalah mandataris, bukan pemilik mutlak. Dari sini kita ketemu benang merahnya dengan demokrasi. Salah satu ciri demokrasi itu adalah waktu memimpinnya dibatasi, wilayah kepemimpinannya dibatasi. Betul? Betul? Dia tidak mutlak kekuasaannya. Dia harus sadar. Kalau dia sadar, maka dia akan meninggalkan warisan legasi kebijakan-kebijakan yang baik untuk masa setelahnya. Ini pesan moral yang pertama. Yang kedua, kata khalifah, derivasinya disebut dalam Al-Quran sebanyak 127 kali. Salah satu derivasi yang muncul adalah kata al-khilaf. Maknanya perbedaan. Al-ikhtilaf, perselisihan. Wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tuhan menciptakan ragam etnik, bahasa, warna kulit untuk kamu semuanya. Apa maknanya? Pemimpin, khalifah, dia harus bisa menjadi lokomotif, bisa menjadi pemimpin yang punya daya sentripetal, penyatu, bukan sentrifugal, bukan pemecah belah, bukan politik identitas, bukan membuat polarisasi. Betul? Setuju ini? Saya kira kita sepakat ini. Ya.
Al-Quran memberi isyarat itu lewat kata-kata semantik itu. Jadi khilafah salah satu derivasinya adalah al-khilaf, perbedaan, wakhtilaf. Pemimpin khilafah dia harus bisa mengakomodir semua etnik. Bukan malah mempolarisasi orang. Sehingga percakapan politik kita selalu panas. Kita bukan ingin resepsi demokrasi yang seperti itu. Nah, kata khalifah juga di dalam Al-Quran disebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ketika Tuhan ingin menjadikan khalifah, muncul asumsi dari malaikat kelak khalifah ini akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan. Sehingga makna terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, khalifah harus bisa imaratul ard, mengelola bumi, di saat yang sama dia tidak menumpahkan darah. Jangan gara-gara resepsi politik tahunan yang sifatnya profan, kita sesama anak bangsa saling ribut caci maki. Ini bukan akhlak Al-Quran. Khalifah juga di dalam Al-Quran dikatakan ya Daud. Wahai Nabi Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil adil. Hai Daud, kami jadikan kamu pemimpin, karena itu hukum orang dengan adil. Artinya pemimpin dengan wewenang yang dititipkan, yang dimandatkan oleh masyarakat anak bangsa, kewenangan itu tidak membuat dia memutuskan sesuatu dengan sewenang-wenang. Sepakat ini? Saya kira semua ajaran agama terkait ini sama. Saudara yang dimuliakan Allah, ini kata khalifah. Yang kedua imam. Al-Quran menyebut pemimpin dengan diksi imam. Salah satu makna imam disebut di dalam Al-Quran sebanyak 12 kali. Makna imam menurut Ibnu Manzur, salah satu pakar leksikografi Al-Quran, maknanya adalah al-mithlu, teladan. Inni ja'iluka linnasi imama. Hai Ibrahim, kami jadikan kamu pemimpin buat seluruh manusia. Al-mithal maknanya teladan, di depan, orang yang di depan menjadi contoh, yang di belakang akan ikut. Apa kesan dan isyarat dari makna semantik? Pemimpin harus punya memberikan keteladanan kepada yang dia pimpin. Ini sulit sekali. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita. Amin. Sulit memberi teladan itu. Idza zallal amir zalzalal makmur. Kalau pemimpin konslet, rakyat lebih konslet, betul nggak? Pemimpin bilang cintai produk-produk Indonesia, tapi semua impor, betul? Kita butuh keteladanan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya krisis kepemimpinan, tapi juga krisis keteladanan. Krisis keteladanan. Korupsi, hampir setiap hari ada OTT, pemberitaan di news, di media sosial. Berita-berita yang memekakkan telinga kita. Kita butuh keteladanan. Pemimpin juga disebut oleh Al-Quran dengan istilah ulul amri. Ulul amri ini adalah istilah kalimat nominal, jumlah idhafah. Ulun artinya pemilik, pemegang. Amrun artinya urusan. Ulul amri adalah orang yang diberikan wewenang untuk mengurus urusan orang banyak. Karena itu pemimpin harus punya kapasitas. Jangan serahkan satu urusan dengan yang bukan ahlinya, urusan akan kacau balau. Ulul amri. Karena itu menurut Al-Quran pemimpin itu hendaknya meritokrasi. Dia dipilih karena kapasitas yang dia punya. Bukan plutokrasi. Bukan segelintir orang punya uang mencukongi transaksi dan resepsi politik lalu dia jadi pemimpin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ini dijalankan, ini demokrasi yang kita inginkan. Tapi bukan berarti demokrasi harus ditinggalkan. Kita harus perjuangkan demokrasi, tapi demokrasi yang baik, yang sesuai dengan khitohnya.
Kita akan lanjutkan setelah ini. Baik, terima kasih Ustadz Azhari yang baru saja menyampaikan tema tentang bagaimanakah makna dan tentu saja beberapa arti daripada pemimpin yang insya Allah nanti kita akan diskusikan lebih dalam lagi selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.